Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ukuran pemusatan data. Apa sih ukuran pemusatan data itu? Ukuran pemusatan data ialah nilai yang mewakili data tersebut. Suatu rangkaian data umumnya mempunyai kecenderungan untuk terkonsentrasi atau terpusat. Ukuran statistik ini dapat menjadi pusat rangkaian data dan memberi gambaran singkat tentang data tersebut. Berikut ini kita akan menghitung mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil dari data tunggal, nilai statistika, dan tinggi badan. Yang pertama ialah mean, yaitu nilai rata-rata. Mean memiliki peran terpenting dan paling sering digunakan untuk menggambarkan pemusatan data jika dibandingkan dengan ukuran pemusatan data lainnya. Setelah mean adalah rata-rata, maka berikutnya adalah median. Median atau nilai rata-rata pertengahan, yaitu suatu nilai atau angka yang membagi suatu distribusi data ke dalam dua bagian yang sama besar. Dengan kata lain, median adalah nilai atau angka yang di atas nilai atau angka tersebut terdapat setengah n, dan di bawahnya juga setengah n, atau titik tengah yang memisahkan kedua kelompok nilai atau angka. Dan berikutnya adalah modus, yaitu sebuah skor atau nilai yang paling sering muncul yang memiliki frekuensi paling banyak dalam kumpulan data. Secara sederhana, modus adalah skor atau nilai yang memiliki frekuensi maksimal dalam distribusi. Berikutnya ialah kuartil atau key, nilai atau angka yang membagi data dalam 4 bagian yang sama setelah diurutkan. Dengan demikian, dalam sebuah kelompok data akan didapati 3 buah kuartil, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Lalu yang kelima yaitu desil atau D, merupakan skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi menjadi 10 bagian yang sama besar. Desil disimbolkan dengan huruf D. Oleh karena itu, jika suatu distribusi dibagi menjadi 10 kategori, maka diperlukan 9 titik batas desil, yaitu D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, dan D9. Yang terakhir yaitu persentil, yaitu titik atau nilai yang membagi suatu distribusi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Titik atau nilai yang membagi distribusi data ke dalam 100 bagian yang sama besar adalah titik P1, P2, P3, dan seterusnya hingga P99. Baik teman-teman, sekarang mari kita mulai penghitungan ukuran pemusatan data. Yang pertama, mulai dari mean, yaitu sama dengan average, buka kurung, nilai statistika, klik, kemudian titik 2, tekan enter, maka keluarlah hasilnya. Dan yang kedua yaitu median, sama dengan median, klik pilihan median, kemudian nilai statistika, klik, dan bisa ditutup kurung atau langsung bisa di enter. Dan untuk yang ketiga yaitu modus, sama dengan mod atau modus, klik dan klik nilai statistika, tutup kurung, dan enter. Dan yang berikutnya yaitu kuartil 1. Kuartil 1 yaitu sama dengan kuartil, klik, kemudian arahkan ke nilai statistika, klik, dan karena kuartil 1 maka tuliskan angka 1. Berikutnya juga dengan kuartil 2 dan kuartil 3. Nah, bisa langsung di enter.
setelah menuliskan angka 2. Dan untuk yang ketiga juga demikian, sama dengan kuartil, buka kurung, nilai statistika, nilai statistika titik 2, karena kuartil 3 maka tuliskan angka 3, maka keluarlah hasilnya 80,5. Berikutnya yaitu desil 1. Desil ada 9 sampai 9, akan tetapi di sini saya menuliskan hanya sampai 3 saja. Mari kita coba. Sama dengan persentil, karena desil 1 sama dengan persentil 0,1, maka tuliskan 0,1, enter. Nah, untuk yang kedua juga demikian. Untuk desil 2 sama dengan persentil 20, maka nulisnya nanti 0,2. 0,2 Bentar, oh maaf, itu salah menuliskan koma 2 nya. Bentar. Hasilnya adalah 60. Desil 3 juga, desil 3 sama dengan persentil 30, maka setelah range kita tuliskan 0,3. Dan berikutnya adalah persentil 25. Kita tuliskan sama dengan persentil titik 2, nilai statistika, klik, kemudian kita pilih 0,25, hasilnya 62. Yang 50 yaitu persentil, klik, kemudian nilai statistika, klik, kemudian titik 2, 0,5, maka hasilnya 70. Berikutnya yaitu sama dengan persentil, klik, kemudian nilai statistika, klik, kemudian 0,75, maka hasilnya adalah 8,5. Kita perhatikan persentil ini sama dengan kuartil 1, 2, 3, karena itulah hubungan kuartil dengan persentil. Baik, untuk pengolahan data kedua pun sama dengan data pertama, oleh karena itu saya cepatkan saja ya. Silakan disimak.